Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesara Alika dari kelas 2023C Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Di video kali ini saya akan membahas teori feminisme. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Feminisme menurut para ahli yang pertama Jun Hanam, di dalam buku Feminisme, kata feminisme bisa diartikan sebagai pengakuan tentang ketidakseimbangan kekuatan antara dua jenis kelamin dengan peranan wanita berada di bawah pria. Yang kedua, menurut Mary Wollstonecraft dalam bukunya The Right of Woman pada tahun 1972, mengartikan feminisme adalah suatu gerakan emansipasi wanita, gerakan dengan lantang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara laki-laki dan wanita. Selanjutnya, analisis novel Kim Ji-young 1982 karya Chun Nam-ju dalam teori feminisme. Peristiwa-peristiwa diskriminasi yang terdapat dalam novel Kim Ji-young 1982 karya Chun Nam-ju. Pertama, diskriminasi dalam lingkungan keluarga dapat ditemukan dalam kutipan tersebut. Ibu juga tadinya ingin menjadi guru. Kim Ji-young tertawa, karena baginya ibunya hanyalah seorang ibu. Sungguh, ketika ibu masih duduk di bangku SD, di antara kami 5 bersaudara, ibu yang paling pintar. Kalau begitu, kenapa ibu tidak menjadi guru? Karena ibu harus bekerja untuk menyalahkan paman-pamanmu. Itulah yang dilakukan semua orang. Pada saat itu, para wanita hidup seperti itu. Kalau begitu, ibu bisa menjadi guru sekarang. Sekarang ibu harus mencari uang untuk menyalahkan kalian. Itulah yang dilakukan semua orang. Pada masa sekarang, itulah yang dilakukan para ibu. Ibu menyesali hidupnya sekarang, hidupnya setelah menjadi seorang ibu. Seolah-olah hidupnya tertahan sebongkah batu berat. Kim Ji-young sedih berpikir dirinya adalah batu itu. Seolah-olah menyadari perasaan putrinya, ibu pun mengusap rambut putrinya acak-acakan dengan penuh kasih sayang. Kutipan tersebut diperlihatkan seorang perempuan tidak bisa mewujudkan impiannya. Akan tetapi, ini tidak terjadi pada ibu Kim Ji-young, yakni Oh Min-suk, yang tidak memiliki kesempatan untuk meraih mimpi karena harus memenuhi kebutuhan pendidikan adik-adiknya dan kemudian menjadi seorang ibu. Sebagaimana dapat dilihat pada kutipan tersebut, perlakuan yang didapatkan oleh ibu Kim Ji-young termasuk dalam tindakan feminis karena mendapatkan ketidaksetaraan dalam mewujudkan impian. Yang kedua, diskriminasi dalam lingkungan sekolah dapat ditemukan dalam kutipan tersebut. Ketika Kim Ji-young masih duduk di kelas 1 sekolah dasar, wali kelasnya ada seorang pria berusia 50 tahun. Ia suka membawa alat penunjuk berbentuk jari telunjuk kemana-mana. Lalu dengan alasan memeriksa label nama di seragam murid, ia akan menusuk-nusuk dada anak-anak perempuan dengan alat penunjuknya. Atau ia akan mengangkat rok mereka dengan alasan memeriksa seragam mereka. Kutipan di atas menjelaskan Kim Ji-young sendiri mendapatkan tindakan yang tidak menghormati perempuan secara biologis, seperti pelecehan seksual yang terjadi di jenjang sekolah dasar. Hal ini menyebabkan perempuan tidak mendapatkan suatu keadilan dan akan selalu kaum perempuan yang disalahkan. Dari tindakan seperti ini, perempuan akan selalu disalahkan atas apa yang tidak mereka perbuat. Ketiga, diskriminasi dalam lingkungan kerja dapat ditemukan dalam kutipan tersebut. Kim Ji-young tahu sejak mereka bergabung dengan perusahaan, pendapatan tahunan para rekan kerja pria pasti lebih tinggi, tetapi ia tidak merasakan apa-apa lagi karena kekagetan dan kekecewaan hari itu sudah terlalu besar. Kutipan di atas menerangkan adanya ketidaksetaraan penghasilan di dunia kerja. Ini berupa perbedaan upah antara karyawan laki-laki dan perempuan. Karyawan laki-laki diberikan upah lebih tinggi daripada karyawan perempuan. Penghasilan yang diberikan tidak secara objektif didasarkan pada kemampuan dan keterampilan karyawan, tetapi dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya, posisi tokoh perempuan dalam novel Kim Ji-young 1982 karya Chun Nam-ju. Yang pertama, posisi yang dialami tokoh Oh Min-suk pada novel Kim Ji-young 1982.
Dijelaskan dalam novel Kim Ji-young 1982 adalah ibu dari Kim Ji-young, tokoh Oh Min-suk yang mengalami kekerasan psikis. Hal tersebut sangat terang-terangan dijelaskan pada novel tersebut. Tidak mengherankan dalam novel tokoh ini, Oh Min-suk merasakan betapa getir hidupnya dengan tekanan misoginis semacam itu. Bahwa dia harus mengalah dengan saudara lelakinya, bahwa ia harus menunjukkan sikap asli berlebih agar saudara lelakinya bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik dari dia, termasuk soal pendidikan, bahwa dia sebagai perempuan ditekan untuk melahirkan seorang anak lelaki, bahwa dia lagi-lagi sebagai perempuan dipaksa untuk melakukan semua itu. Posisi berupa kekerasan psikis yang dialami oleh Oh Min-suk bisa dilihat pada kutipan sebagai berikut. Ibu juga tadinya ingin menjadi guru. Kim Ji-young tertawa karena baginya ibunya hanyalah seorang ibu. Sungguh ketika ibu masih duduk di bangku SD di antara kami 5 bersaudara, ibu yang paling pintar. Kalau begitu kenapa ibu tidak menjadi guru? Karena ibu harus bekerja untuk menyalahkan paman-pamanmu. Itulah yang dilakukan semua orang. Pada saat itu para wanita hidup seperti itu. Kalau begitu ibu bisa menjadi guru sekarang. Sekarang ibu harus mencari uang untuk menyalahkan kalian. Itulah yang dilakukan semua orang. Pada masa sekarang itulah yang dilakukan para ibu. Ibu menyesali hidupnya sekarang. Hidupnya setelah menjadi seorang ibu, seolah-olah hidupnya tertahan sebongkah batu berat. Kim Ji yang sedih berpikir dirinya adalah batu itu. Seolah-olah menyadari perasaan putrinya, ibunya pun mengusap rambut putrinya acak-acakan dengan penuh kasih sayang. Pada kutipan tersebut dan ditemukan penelitian dalam novel Kim Ji-young 1982 ini, Oh Min-suk memiliki posisi yang sangat rendah bagi suami, keluarga maupun rekan sesama kerja, sehingga ia harus mengalami kekerasan fisik dan psikis. Namun lebih menyakitkan kondisi psikis dan mental karena keharusan untuk menggugurkan bayi demi menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan tuntutan untuk melahirkan anak laki-laki. Sementara dari anggota keluarganya, baik dari pihak suami maupun mertua, tindakan misoginis yang dilakukan secara implisit merasuk dan tergiang di dalam pikiran Oh Min-suk. 2. Posisi yang dialami tokoh Kim Ji-young pada novel Kim Ji-young 1982. Keberadaan yang dialami tokoh Kim Ji-young yaitu harus merasakan tekanan tidak mengenakan untuk mengalah dengan saudara lakinya itu. Kim Ji-young dan saudara perempuannya kerap ditekan untuk senantiasa menyayangi cucu lelaki si nenek. Oleh karena itu, Kim Ji-young harus mengalah ketika hendak makan atau mengalah soal jatah kamar tidur. Hal lainnya yang juga diambil oleh Kim Ji-young, ia banyak mengalami kekerasan psikis. Berani-beraninya aku mengambil barang milik cucu laki-laki kesayanganku. Karena ada kesan bahwa adik laki-laki dan semua milik adik laki-lakinya sangat berharga, sehingga tidak boleh disentuh siapapun. Kim Ji-young merasa seolah dirinya adalah orang asing. Kakaknya pasti juga merasakan hal yang sama. Kenangan masa kecil yang masih diingat Kim Ji-young adalah ketika ia mencicipi susu bubuk adiknya. Jadi ketika ibunya menyiapkan susu untuk adiknya, Kim Ji-young mencolek susu bubuk yang jatuh ke lantai dan mencicipinya. Nenek yang tinggal serumah dengan mereka tidak suka jika Kim Ji-young makan susu bubuk adiknya. Jika ketahuan makan susu bubuk, ia akan dipukul. Pada kutipan di atas dijelaskan bahwa posisi yang dialami Kim Ji-young berupa kekerasan psikis. Hal tersebut dirasakan sebagai sikap tidak adil terhadap kehidupan perempuan yang menggambarkan pula ketidakberdayaan kaum perempuan akibat adanya budaya patriarki dalam bentuk penindasan dan diskriminasi sehingga perempuan dianggap subordinasi laki-laki. Tekanan yang dialami Kim Ji-young tidak produktif sehingga dipersepsi oleh pria sebagai beban. Posisi yang dialami oleh tokoh perempuan dalam novel Kim Ji-young dalam hasil penelitian di atas, tokoh perempuan yang menonjol atau yang sering diposisikan lebih rendah dari laki-laki yaitu ibu dari Kim Ji-young dan Kim Ji-young sendiri. Keberadaan yang dialami oleh Min-suk berupa permasalahan kekerasan fisik dan psikis. Dari kekerasan fisik itu menjadi kekerasan verbal yang membuat posisi Kim Ji-young di bawah laki-laki. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan berasal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.